Tanzania, Irak, dan Filipina dijamin bakal ketakutan melihat ini. Begini. Pernyataan luar biasa hebat Rafael Struijk jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Semuanya seketika langsung takjub dan kagum melihatnya. Rafael juga bawa prestasi ini. Apakah itu? Simak penjelasannya. Hahaha, dasar nggak tahu malu dan konyol. Sempat terpergok menangis pemain Vietnam yang dicadangkan saat dihancurkan 3-0 Timnas Indonesia di Hanoi beberapa waktu lalu mendadak dirumorkan gabung klub abal-abal Jepang dan akan tantang Justin Hubner. Ini dia sosok konyolnya. Fans Timnas Indonesia bisa tertawa ngakak melihatnya. Luar biasa mendadak bisa gemparkan Inggris tepat tadi malam. Nathan Tijo Aon, idola baru Timnas Indonesia, catatkan kabar bahagia di klub hebat Inggris. Bisa bikin Thailand, Vietnam, Malaysia menangis kejang melihat kehebatannya. Ini dia penjelasannya. Satu-satunya putra asli Papua di skuad Timnas Indonesia era Shin Tae-yong ini membuat kejutan luar biasa, nekat berkorban demi lambang Garuda di dada. Ricky Kambuaya sampai rela lakukan hal ini agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Rakyat Indonesia bisa sangat bahagia melihatnya. Apakah itu? Suasana ceria memenuhi ruang ganti Timnas Indonesia saat ini. Meskipun ada sorotan dari media Malaysia terkait nasib Sadil Ramdhani di skuad, kita tetap optimis dan bahagia dengan kemajuan Timnas kita. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Tanzania, Irak, dan Filipina dijamin bakal ketakutan melihat ini. Begini. Pernyataan luar biasa hebat Rafael Struijk jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Semuanya seketika langsung takjub dan kagum melihatnya. Rafael juga bawa prestasi ini. Apakah itu? Simak penjelasannya. Rafael Struijk telah membawa ADO Den Haag U21 meraih kesuksesan besar dengan promosi ke kasta tertinggi Divisi 1 dalam Liga Pemain Muda di bawah usia 21 tahun. Prestasi gemilang ini terjadi dalam laga lanjutan O21 Divisi 2 Spring ketika ADO Den Haag U21 bertemu dengan SC Heerenveen U21 pada Sabtu lalu. Struijk turun langsung sejak menit pertama dalam pertandingan tersebut, mengemban peran sebagai winger. Sebelumnya, Struijk telah mendapatkan promosi ke tim senior. Performa cemerlang Struijk tergambar dari kontribusinya di lapangan. Selama musim O21 Divisi 2 Spring 2023-2024, dia mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan yang dimainkannya. Tidak berhenti di situ, Struijk juga menunjukkan ketajamannya di musim O21 Divisi 1 Fall 2023-2024 dengan meraih 3 gol dari 3 pertandingan. Tapi sebelum membawa ADO U21 promosi, ia sempat membuat pernyataan mengharukan di postingan akun resmi Instagramnya. "Thank you for the support," tulis Rafael Struijk. Sontak ini memancing banyak komentar positif, terutama dari fans Timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, menurut akun Instagram Transfer Bola, kabar menyebutkan bahwa Struijk menarik minat Como 1907, klub Italia yang dimiliki oleh orang Indonesia yang baru saja meraih promosi ke Serie A Italia. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh pemain muda ini, serta kemungkinan langkah karir yang lebih besar di masa depan. Prestasi Struijk adalah bukti nyata dari talenta muda yang berkembang di dunia sepak bola Belanda dan kemungkinan adanya perjalanan yang menarik dalam karirnya. Mari kita tunggu dan saksikan bagaimana masa depannya akan membentuk jalan menuju kejayaan. Bagaimana pendapatmu tentang prestasi dan potensi Rafael Struijk? Ayo kita bahas di kolom komentar.
Hahaha, dasar nggak tahu malu dan konyol. Sempat terpergok menangis pemain Vietnam yang dicadangkan saat dihancurkan 3-0 timnas Indonesia di Hanoi beberapa waktu lalu mendadak dirumorkan gabung klub abal-abal Jepang dan akan tantang Justin Hubner. Ini dia sosok konyolnya. Fans timnas Indonesia bisa tertawa ngakak melihatnya. Kabar mengenai Nguyen Quang Hai, bintang timnas Vietnam, menjadi incaran klub Jepang, khususnya Consadole Sapporo, telah mencuat ke permukaan. Consadole Sapporo yang berkompetisi di J1 League 2024 mengalami musim yang sulit dengan hanya mengumpulkan 11 poin dari 15 laga. Posisi mereka yang tercecer di urutan ke-19 dari klasemen menggambarkan tantangan besar yang dihadapi oleh klub tersebut. Dilansir dari media Vietnam Soha, kabarnya Consadole Sapporo berkeinginan untuk merekrut Nguyen Quang Hai dan kesepakatan antara kedua belah pihak telah mencapai titik temu. Tim Jepang yang ingin merekrut Quang Hai adalah Consadole Sapporo, demikian yang dilaporkan oleh Soha. Lebih lanjut, perjanjian tersebut diperkirakan akan berlangsung selama 15 musim, membawa Quang Hai hingga akhir tahun 2025. Pemain berusia 27 tahun itu dijadwalkan akan terbang ke Jepang pada bulan Juli mendatang, dan jika kontrak tercapai, ia akan siap untuk beraksi dalam leg kedua J1 League 2024. Ini menjadi tantangan menarik bagi Quang Hai yang akan dihadapkan pada atmosfer kompetitif J-League dan peran pentingnya dalam membangkitkan kembali performa klub yang sedang berjuang. Dengan 38 laga di turnamen ini, setiap momen akan menjadi penting bagi Quang Hai dan Consadole Sapporo untuk mengukir prestasi baru. Bagaimana menurutmu? Apakah Quang Hai akan berhasil membawa dampak positif atau malah buruk bagi Consadole Sapporo? Ayo kita saksikan perkembangan selanjutnya dan diskusikan di kolom komentar. Luar biasa mendadak bisa gemparkan Inggris tepat tadi malam. Nathan Tidjo Aon, idola baru timnas Indonesia, catatkan kabar bahagia di klub hebat Inggris. Bisa bikin Thailand, Vietnam, Malaysia menangis kejang melihat kehebatannya. Ini dia penjelasannya. Kabar mengenai Nathan Tidjo Aon, pemain timnas Indonesia, menjadi bagian dari skuad Swansea City untuk musim 2024-2025 menjadi sorotan utama bagi para penggemar sepak bola tanah air. Setelah menyelesaikan musim 2023-2024 bersama SC Heerenveen, Nathan kembali ke klub induknya Swansea City. Kehadirannya dalam skuad Swansea City untuk musim mendatang menandai langkah besar dalam karirnya. Tak hanya itu, Nathan juga mendapat penghargaan sebagai pemain terpopuler di Swansea City berdasarkan jumlah pengikutnya di Instagram yang hampir mencapai 2 juta. Prestasi ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan dukungan yang dia miliki, meskipun belum pernah bermain untuk tim senior Swansea. Saat ini, Nathan dipanggil kembali ke timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Kembalinya Nathan ke timnas Indonesia menjadi momen yang dinantikan dan para penggemar sepak bola tanah air berharap dia dapat memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan timnas. Kehadiran Nathan Tidjo Aon di skuad Swansea City dan timnas Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membawa harapan besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Mari kita dukung Nathan dan timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju prestasi yang lebih gemilang. Satu-satunya putra asli Papua di skuad timnas Indonesia era Shin Tae-yong ini membuat kejutan luar biasa, nekat berkorban demi lambang Garuda di dada. Ricky Kambuaya sampai rela lakukan hal ini agar timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Rakyat Indonesia bisa sangat bahagia melihatnya. Apakah itu?
Ricky Kambuaya, gelandang andalan timnas Indonesia, telah terlihat melakukan latihan mandiri dengan tekun menjelang panggilan untuk bergabung dengan timnas. Sebelum bersiap menghadapi laga penting, kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, Ricky membagikan video latihan mandirinya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Ricky terlihat berlari naik dan turun bukit, menunjukkan dedikasinya untuk menjaga kondisi fisiknya tetap prima. Pilihan Ricky untuk melakukan latihan ini tidak lain adalah untuk mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk membela timnas Indonesia. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat Ricky baru saja menyelesaikan musim 2023-2024 bersama Dewa United. Dalam musim tersebut, klubnya berhasil menempati peringkat kelima dalam Liga 1, hanya terpaut 1 poin dari kesempatan lolos ke Championship Series. Ricky sendiri mencatatkan kontribusi yang signifikan dengan mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist dalam 29 penampilannya. Pujian juga datang dari pelatih Dewa United, Jan-Olde Riekerink, yang menilai Ricky sebagai pemain yang dapat diandalkan meskipun tidak bermain pada posisi yang biasanya ia mainkan. Menurut Jan-Olde Riekerink, Ricky mampu membuat perbedaan dalam permainan tim dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan permainan dari posisi yang ditetapkan oleh pelatih. Dengan dedikasi dan kemampuan yang dimilikinya, Ricky Kambuaya menjadi salah satu aset berharga bagi timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Mari kita dukung Ricky dan timnas Indonesia dalam meraih prestasi yang gemilang di kancah internasional. Suasana ceria memenuhi ruang ganti timnas Indonesia saat ini. Meskipun ada sorotan dari media Malaysia terkait nasib Sadil Ramdhani di skuad, kita tetap optimis dan bahagia dengan kemajuan timnas kita. Media Malaysia Makan Bola memang memperhatikan nasib winger Sabah FC Sadil Ramdhani yang kini terus mengembara di luar skuad timnas Indonesia. Meski begitu, kita tetap yakin bahwa setiap pemain memiliki peran dan waktu yang tepat dalam perjalanan timnas. Meskipun tidak terpanggil dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, kita tetap melihat penampilan gemilang rekan senegara Sadil seperti Jordi Amat yang dipercaya Shin Tae-yong untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Ini menunjukkan bahwa setiap pemain memiliki kesempatan untuk bersinar di timnas dan kita bisa berharap untuk melihat Sadil kembali menghiasi lapangan hijau bersama Garuda Muda di masa yang akan datang. Sambil menikmati kebahagiaan kemajuan timnas Indonesia, mari kita terus mendukung dan memberi semangat kepada semua pemain, termasuk Sadil Ramdhani, untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Bersama-sama, kita bisa meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola internasional. Semangat Garuda!